Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur kembali menggelar seleksi ulang atau tahap 2 bagi tenaga kontrak pada Senin 25 Juli lalu. Seleksi kali ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan real di lapangan. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Kamis 23 Juni, pemerintah Kota Waringin Timur menggelar evaluasi tenaga kontrak yang diikuti sekitar 3.500 orang. Hasilnya terdapat 1.041 tenaga kontrak yang dinyatakan tidak lolos. Mereka yang tidak lolos terpaksa berhenti bekerja karena kontrak kerja berakhir pada Kamis 30 Juni. Namun pemerintah Kota Waringin Timur memberikan kesempatan kedua dengan menggelar seleksi lanjutan bagi mereka yang tidak lolos 25 Juli lalu. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengatakan sebelumnya tes evaluasi dilaksanakan berdasarkan nilai ambang batas dinyatakan tidak lolos. Namun pada seleksi tahap 2 penilaian juga mempertimbangkan kebutuhan real di lapangan. Pemerintah Kota Waringin Timur telah memetakan kebutuhan tenaga kontrak, khususnya untuk pelayanan publik di kecamatan-kecamatan. Hari Senin, ya, untuk teknis tanya sekda karena tekon itu semua sesuai dengan peraturan bupati adalah kewenangan sekretaris daerah dengan jajaran ke bawah dengan BKD. Jadi saya tidak hanya monitor dan menerima laporan saja. Nah, makanya saya himbau juga semua yang kemarin ikut tes, ikutlah tes kedua ini. Mudah-mudahan itu, dan untuk khususnya tenaga kesehatan pendidikan sudah saya minta itu tidak hanya hasil tes tapi dinilai juga kinerja dan kebutuhan, ya. Jadi nanti kalau ada yang nilainya rendah tapi kenapa lulus, kalau kebutuhannya di Temanggago gimana kita nggak anunya, ya. Supaya ini untuk menyelesaikan permasalahan semuanya. Untuk itu, Bupati Haliki Nur mengimbau agar seluruh tenaga kontrak yang sebelumnya tidak lulus evaluasi tahap awal dapat mengikuti seleksi lanjutan pada tahap 2. Mereka yang lulus akan kembali dikontrak untuk bekerja pada formasi yang ditetapkan nantinya. Dari Sampit, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan. Mahasiswa KKN Kebangsaan tahun 2022 kelompok Desa Talio melaksanakan program kerja dengan memperkenalkan metode pembelajaran belajar sambil bermain, tepatnya di Desa Talio, Kecamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Selasa 26 Juli 2022. Selain mengajarkan mata pelajaran pada umumnya, mahasiswa KKN Kebangsaan ini juga menerapkan metode pembelajaran belajar sambil bermain dan bernyanyi. Pada kesempatan tersebut, Hikmatullah Ahmad, Ketua Kelompok KKN Kebangsaan Desa Talio, menyampaikan bahwa anak-anak SDN Talio masih sangat perlu pengenalan lebih dalam terhadap mata pelajaran sekolah dasar yang seutuhnya. Dirinya juga menambahkan bahwa tujuan dari kegiatan ini selain untuk memenuhi program dalam tema KKN Kebangsaan, juga untuk bentuk kepedulian mahasiswa terhadap anak-anak di desa. Selanjutnya, dirinya menambahkan beberapa program kerja ke depannya yang akan ingin dilaksanakan antara lain pelatihan biovlog, budik damber, penamaan bibit pohon, penyuluhan stunting, dan beberapa proker tambahan lainnya. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Yerianto Jenrato Dayak TV mengabarkan. Konflik lahan yang berujung tuntutan ganti rugi oleh kelompok warga di Kecamatan Telawang terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mulyo Agro Permai terus bergulir guna mencari titik temu. Komisi 1 DPRD Kota Waringin Timur mempertemukan kedua pihak dengan menggelar rapat dengan pendapat. Selasa 19 Juli 2022. Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 Rimbun, didampingi Sekretaris Komisi Adriansyah, hadiri perwakilan warga yang dikoordinir Yono CS, Kuasa Hukum PT MAP, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur Diana Setiawan, Wakilan Badan Pertahanan Nasional, pemerintah kecamatan, kepala desa beserta pihak lainnya. Menurut Rimbun, dengan menghadirkan semua pihak terkait, diharapkan agar titik temu sesuai penjelasan yang disampaikan. DPRD Kotim tegaskan bukannya memutuskan, namun hanya memfasilitasi agar tercapai kesepakatan kedua belah pihak yang berseteru, ungkapnya. Pihak Yono CS yang menerima kuasa dari pemilik tanah yaitu Edward Johan dan kawan-kawannya menjelaskan bahwa tuntutan ganti rugi lahan seluas 600 hektar itu sudah disampaikan sejak 2009 lalu.
Sudah beberapa kali pertemuan digelar dan dijanjikan akan dibayar, hingga kini belum terrealisasi. Keterangan berbeda sudah disampaikan kuasa hukum PT MAP, Yasmin, seraya menegaskan sudah melakukan pembayaran beserta datanya, termasuk atas nama Edward Johan ada 9 hektar, sedangkan sisanya 500 hektar itu hanyalah hutan belantara, kata Yasmin. Menanggapi keterangan itu, Ketua Komisi 1 Rimbun menengahi dengan meminta masalah ini agar ditelusuri ulang. Tujuannya untuk memudahkan penyelesaian masalah karena pihak perusahaan mengatakan sudah ada ganti rugi. Seraya mengatakan RDP akan kembali digelar nantinya. Dari Sampit, Nurmayansyah, Dayak TV mengabarkan.